warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kita sudah mulai membahas membahas karya tulis 1 ya. Karya tulis 1 ini akan dibahas pengertian, ciri, contoh karya tulis. Yang kedua, tata cara penulisan karya tulis ilmiah dan pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Harapannya mahasiswa dapat mempraktekkan tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah dan tata cara penulisan karya ilmiah, dan dapat memahami pengertian, ciri, dan jenis karya tulis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu karya tulis. Apakah pengertian karya tulis? Karya tulis ini lebih gampangnya pengertiannya terdiri dari 2 kata ya, karya dan tulis. Karya itu hasil, tulis itu hasil menulis. Berarti karya tulis hasil yang ditulis. Menurut Kuntarto tahun 2011 halaman 11, karya tulis adalah kegiatan menulis usulan-usulan yang benar berupa pernyataan-pernyataan tentang fakta, kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta dan merupakan pengetahuan. Untuk pengertian karya tulis banyak sekali referensinya ya. Ini adalah salah satu pengertiannya saja. Untuk teman-teman boleh mencari pengertian karya tulis dari sumber yang lain. Jenis karya tulis ada 3. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah ya. Yang kedua adalah karya tulis semi ilmiah. Yang ketiga adalah karya tulis non ilmiah. Yang pertama, jenis karya tulis yang pertama adalah karya tulis ilmiah. Dari ciri-cirinya sudah jelas. Yang pertama bersifat ilmiah ya. Kemudian ciri yang kedua adalah sistematik, artinya ada aturan, ada pedoman penulisannya. Yang ketiga menggunakan bahasa baku. Nah, yang ini berikutnya adalah contoh dari karya tulis ilmiah. Ada makalah, ada skripsi, ada tesis, ada laporan penelitian. Jenis karya tulis yang kedua adalah karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah ini disebut juga dengan karya tulis populer ya. Ciri-cirinya ada yang bersifat ilmiah, ada yang non ilmiah. Ada yang ada aturannya, ada yang tidak ada aturannya. Bahasa yang digunakan ada yang menggunakan bahasa baku, ada yang menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa bebas. Contoh ada makalah, jadi ada makalah ilmiah, ada makalah populer ya. Makalah populer itu isinya itu menggunakan penelitian atau hasil dari penelitian, tetapi disajikan dengan menggunakan bahasa tidak baku ya, atau tidak ada aturan penulisannya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah artikel ya. Artikel populer itu contohnya pada surat kabar ya, itu kan artikel populer karena isinya itu fakta nyata tetapi ditulis dengan bahasa yang tidak baku, kemudian tidak ada aturan penulisannya ya. Kemudian resensi buku ya, biasanya resensi buku ini termasuk karya tulis populer karena resensi ini ada aturan penulisannya, ada pedoman penulisannya, tetapi bahasa yang digunakan dalam penyajiannya menggunakan bahasa non baku atau tidak baku atau bahasa bebas. Contoh berikutnya adalah sinopsis. Sinopsis ini adalah ringkasan karya sastra. Ada sinopsis film, ada sinopsis drama,
ada sinopsis novel dan seterusnya. Ini jelas ya, tidak ada aturannya dan tidak menggunakan bahasa baku. Jenis karya tulis yang ketiga adalah non ilmiah ya, tidak ilmiah, tentu saja bersifat tidak ilmiah, tidak ada aturan penulisannya, bahasa yang digunakan bahasa non baku atau bahasa bebas. Contoh adalah karya sastra. Karya sastra ini ada 3, yang pertama puisi, yang kedua prosa, yang ketiga adalah drama. Puisi ada 2 ya, puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama salah contohnya adalah ada pantun, ada gurindam, ada sage, ada mite dan seterusnya ya. Puisi lama ini cenderung ada aturannya, seperti pantun itu ada aturannya bagaimana membuat pantun gitu ya. Tapi kalau puisi baru cenderung tidak ada aturannya, jadi bebas dalam pembuatan puisi. Yang kedua, jenis karya sastra yang kedua adalah prosa. Prosa di sini contohnya ada novel, ada cerbung, ada cerkak, ada hikayat dan seterusnya. Yang ketiga adalah drama ya. Contoh drama ya yang kita nikmati itu adalah drama, biasanya teks drama. Berikutnya kita sudah mulai fokus ke bagian karya tulis ilmiah. Bagian-bagian karya tulis ilmiah itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian inti, yang ketiga bagian akhir. Apa saja bagian awal itu? Bagian awal itu terdiri dari judul, pengesahan, persetujuan, moto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, daftar grafik, daftar gambar, daftar lampiran. Daftar tabel, diagram, grafik, gambar, lampiran ini jika ada. Jika di dalam karya tulis ilmiah itu ada tabel, berarti membuat daftar tabel. Ada diagramnya, berarti membuat daftar diagram. Ada grafik, maka membuat daftar grafik. Ada gambar, berarti ada daftar gambar. Lampiran jika ada ya. Kalau ada lampiran berarti membuat daftar lampiran. Yang di sini, yang ditulis di sini ini adalah untuk bagian karya tulis ilmiah berupa laporan penelitian. Biasanya skripsi, tesis dan disertasi. Bagian awal terdiri dari yang disebutkan tadi. Tetapi untuk makalah cukup minimal ya, minimal ada halaman judul, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi ya, minimal itu. Untuk bagian awal sebuah makalah. Yang kedua adalah bagian inti. Bagian inti kalau makalah itu cukup 3 bab ya. Yang pertama adalah pendahuluan ya. Yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Istilah pendahuluan, Anda bisa menggunakan istilah pendahuluan, bisa menggunakan istilah pengantar ya untuk bab satunya. Yang kedua adalah bagian isi atau pembahasan, bisa menggunakan istilah isi, bisa menggunakan istilah pembahasan. Bab yang ketiga adalah penutup ya. Ini untuk makalah ada 3 bab berarti ya. Pendahuluan, isi, penutup. Yang berikutnya adalah laporan penelitian. Laporan penelitian ini biasanya ada skripsi, tesis, disertasi ya. Ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 itu pendahuluan, kemudian bab 2 itu kajian pustaka dan landasan teori, bab 3 itu metode, bab 4 itu pembahasan, bab 5 adalah penutup ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian akhir ini terdiri dari 2, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya kita akan membahas pedoman umum penulisan karya tulis ilmiah. Ini pedoman ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman ya. Pada saat teman-teman membuat
sebuah makalah harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk kertasnya HVS, ukurannya A4 kuarto ya. Kemudian spasi yang digunakan, spasinya boleh 1,5, boleh 2 ya. Kemudian untuk batas kertas, kiri batasnya 4, kanan batasnya 3, bawah batasnya 3, dan atas batasnya 4. Ukuran huruf yang digunakan 12 ya, kecuali judul. Kalau judul menggunakan ukuran 14 atau 16. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman, rata kanan dan rata kiri. Itu pedoman umum penulisan karya tulis ilmiah. Berikutnya pedoman penulisan judul. Akan kita bahas pedoman penulisan judul atau pedoman penulisan bab. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah bagaimana menulis judul bab. Yang kedua adalah menulis subbab. Yang ketiga adalah anak bab. Yang pertama, judul bab. Ini ditulis menggunakan ukuran hurufnya 14 atau 16. Kemudian dicetak tebal, ditaruh di tengah halaman menggunakan huruf kapital. Yang kedua adalah subbab. Penulisan subbab atau subjudul itu menggunakan ukuran huruf 12, dicetak tebal, awalnya saja yang kapital. Yang ketiga adalah penulisan anak bab atau anak judul. Ukuran hurufnya 12, ditulis awalnya saja yang kapital. Kita mulai ke contoh ya. Untuk ini ya, ini namanya judul bab. Nah, judul bab ini ditulis menggunakan huruf kapital semua ya, bab 1 pendahuluan huruf kapital semua. Kemudian dicetak tebal, letaknya di tengah, ukuran hurufnya 14 atau 16 ya, ini namanya judul bab. Berikutnya ini namanya subbab atau subjudul, ditulis menggunakan huruf kapital awalnya saja, jadi latar belakang L-nya besar, kemudian B-nya besar, awalnya saja yang kapital. Kemudian ukuran hurufnya 12, dicetak tebal. Nah, ini adalah cara penulisan subjudul. Berikutnya ini ada anak judul ya, anak judul atau anak bab. Ini ditulis dengan huruf kapital di awal, awalnya saja yang kapital seperti biasa ya, sebuah kalimat. Kemudian tidak dicetak tebal, ukuran hurufnya 12. Ini yang menggunakan subjudul ya. Nah, ini 1, 2, 3. Itu. Berikutnya kita akan membahas pedoman penomoran halaman. Pedoman penomoran ya. Bagaimana cara kita memberi penomoran dalam karya tulis ilmiah. Pedoman penomoran ini ada 2 jenis. Yang pertama menggunakan angka, yang kedua menggunakan campuran. Ya, untuk menggunakan angka ini ada ketentuannya. Ada yang berpendapat maksimal 3 digit, ada yang menggunakan maksimal 5 digit. Jadi nanti terserah teman-teman mau berpedoman ke maksimal 3 digit atau 5 digit ya. Yang kedua adalah penomoran campuran ya. Campuran di sini maksudnya adalah campuran antara angka dan huruf. Ini sudah ada ketentuannya. Diawali dengan A besar, kemudian 1, kemudian A kecil, 1 dikurung 1, A dikurung 1, kemudian 1 dikurung 2, kemudian
A dikurung 2 ya. Jadi huruf angka, huruf angka, huruf angka, huruf ya. Ini namanya pedoman penomoran campuran. Perbedaannya yang jelas ya, yang pertama menggunakan angka saja, yang kedua menggunakan angka dan huruf. Yang kedua, untuk penulisannya, kalau untuk angka itu lurus digitnya ya, digit 1 lurus semua, digit pertama, digit kedua juga lurus dengan digit kedua, dan seterusnya. Kalau yang campuran ditulis menjorok ya, dari setiap penomoran ya, A kemudian 1 menjorok lagi, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam contoh. Kita awali menggunakan contoh ini yang menggunakan penomoran campuran ya. Di sini ada bab 1, kemudian menggunakan campuran A ya. A huruf kapital, huruf setelah ini. Nah, ini juga ini huruf, kemudian 1 di sini ada angka 1, 2 dan seterusnya. Ini menggunakan angka penomoran campuran ya. Ini cukup ada 2 sub anak sampai anak bab ya. Oke, cara penulisannya tadi saya singgung sedikit. Ini lurus seperti ini. A, kemudian judul ya, kemudian diluruskan di sini. Ya, penulisan paragrafnya diluruskan, B-nya ini diluruskan dengan K untuk memulai paragraf. Nah, jadi rapi. Nah, untuk subbab berikutnya menjorok ya. Ini satunya itu bukan di bawahnya B, tidak, tapi diluruskan paragrafnya. Jadi untuk yang penomoran campuran ya. Nah, berikutnya ini adalah untuk penomoran angka ya. Ini ada judul bab, kemudian ini ada subbab menggunakan penomoran angka 1.1. Yang perlu Anda perhatikan adalah digit terakhir tanpa titik ya, 1.1. Kemudian tulisan paragrafnya tidak dirapikan, jadi seperti ini terus ya. D-nya ini lurus dengan 1. Kalau yang A tadi kan diluruskan dengan judul huruf yang pertama ya. Kalau ini tidak, 1.1, 1.2. Kemudian tidak ada subbabnya di sini ya. Nah, ini 2.1. Nah, kalau ada subbabnya lagi berarti 2.1.2 ya. Setelah 3 digit itu apa? Setelah 2 digit itu menggunakan penomoran biasa. Jadi langsung 1, kemudian A, terus 1 kurung 1, A kurung 1, 1 dikurung 2, A dikurung 2 gitu ya. Itu untuk penomoran angka. Berikutnya kita akan membahas bagaimana memberi nomor halaman ya, pedoman penomoran halaman. Tadi kita sudah membahas bahwa karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Nah, bagaimana cara penomoran halaman? Dengan cara untuk bagian awal itu penomoran halamannya menggunakan angka Romawi kecil, I, I2, I3, 4, 5 dan seterusnya ya, dan letaknya di bawah tengah. Untuk bagian awal tadi untuk makalah minimal ada judul, kata pengantar, dan daftar isi. Maka penomoran halamannya menggunakan angka Romawi kecil, letaknya di bawah. Berikutnya adalah bagian isi. Bagian isi ini letak halamannya ya di pojok kanan atas, kecuali itu judul. Kalau ada judul, letak halamannya di bawah tengah menggunakan angka Arab. Angka Arab itu istilah saja ya, angka 1, 2, 3, 4, 5. Untuk bagian akhir ini melanjutkan halaman bagian isi menggunakan angka Arab dan terletak di pojok kanan atas. Kita lihat di sini.
Yang pertama adalah bagian awal ya. Bagian awal itu terdiri dari halaman judul. Ini karena menjadi judul maka tidak ditulis di sini ya. Di sini ada I kecil ya untuk sampul, jadi tidak ada halamannya. Kemudian ini ada bagian awal, yang kedua adalah kata pengantar, maka letak halamannya di bawah tengah menggunakan Romawi kecil I ya. Kemudian ada bagian awal yang ketiga adalah daftar isi ya, daftar isi. Nah, halamannya di bawah tengah menggunakan Romawi kecil. Ini untuk bagian awal sebuah makalah. Kemudian bagian isi ya terdiri dari bab 1, 2, 3. Ini ada bab 1, ada judulnya di sini. Maka letak halamannya di bawah tengah. Ada halamannya di bawah tengah. Karena ada judulnya. Kalau tidak ada judulnya, ini ya, tidak ada judulnya. Nah, kalau tidak ada judulnya, maka letak halamannya di pojok kanan atas. Halaman 3 tidak ada judulnya. Kemudian halaman 4 tidak ada judulnya, maka di pojok kanan atas. Nah, halaman 5, ini bab 3 penutup ya. Ini letaknya karena ada judul ya, maka letak halamannya di bawah tengah. Kalau tidak ada judulnya di pojok kanan atas. Ini tidak ada judulnya, halaman 6 ya. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Ini ada daftar pustaka. Karena di sini ada judulnya daftar pustaka, maka letak halamannya di bawah tengah. Ini 7. Halaman kedua tidak ada ya. Oke. Kalau halaman 8 berarti kalau tidak ada judulnya halamannya di pojok kanan atas. Ya, demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami. Bagi teman-teman yang kurang jelas, kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar di e-learning ya. Dari saya, apabila ada kata-kata tidak berkenan, penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.